Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah, dan surga atau SHS dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Para sahabat, sebelum kita mulai dan kita lanjutkan dalam rangka mengembangkan syiar dan dakwah bersama dari generasi ke generasi, mohon kiranya memberikan subscribe, like, dan share. Mohon disebarluaskan kepada keluarga dan rekan-rekan lainnya. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah melimpahkan ampunan, rahmat, dan ridhonya, serta menyediakan pahala mengalir untuk kita semua. Amin. Tema kali ini adalah faktor yang mempengaruhi kehusuan dalam sholat. Nah, para sahabat, memang di dalam kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, sepanjang kita hidup, selama kita hidup, dan kita berusaha untuk selalu melaksanakan sholat dengan khusyuk, tetapi memang dalam prakteknya tidak akan pernah stabil. Seberapapun kita sholat, seberapa lama pun kita sholat, seberapapun usia kita, tentang kehusuan sholat ini tidak akan pernah stabil dari setiap harinya. Subuh mungkin bagus, nanti udah lohor turun lagi. Asar begitu juga, maghrib, isya, dan sebagainya tidak akan pernah stabil sama terus-menerus. Nah, bahkan di tengah malam sendiri, kita sholat juga tidak akan pernah stabil seperti sholat yang sedang khusyuk-khusyuknya dan stabil seperti itu terus. Juga tidak akan pernah itu terjadi. Nah, sehingga kita harus sadar bahwa di dalam sholat khusyuk ini, atau mencapai kehusyukan sholat itu, atau merasakan nikmatnya khusyuk dalam sholat itu, banyak juga faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita lihat yang pertama adalah niat yang kuat. Jadi pada saat kita mau sholat, itu memang kita harus punya niat yang kuat. Karena niat ini berpengaruh nantinya pada saat kita sholat itu. Kita punya tekad, pokoknya sekarang ini saya akan sholat dengan khusyuk. Dan saya akan memperjuangkan khusyuk itu di dalam sholat. Setiap sholat. Nah, sehingga pada saat kita punya niat yang kuat, pada saat kita melaksanakan sholat, di saat itulah kehusuan akan lebih bagus biasanya. Tetapi kalau niat kita untuk sholat khusyuk aja sudah tidak, untuk kehusuan sholat aja sudah tidak, ya udah kita anggap biasa-biasa saja sholat itu, mulai saat itu sudah akan turun itu kehusuan sholatnya. Nah, ini peran niat di dalam kehusuan sholat. Sehingga pada saat sholat itu memang niat kita harus kuat. Memang untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Nah, biasanya niat yang kuat untuk khusyuk ini biasanya juga dipersiapkan sebelumnya biasanya. Ya, kita mau sholat, sudah mulai sebelum waktunya sudah siap-siap. Kemudian kita mempersiapkan secara fisik, secara mental. Kita mempersiapkan adab-adab seterusnya, sehingga pada saat sholat itu akan terbawa dia kehusuan lebih baik. Jadi niat yang kuat diiringi dengan mempersiapkan diri. Nah, ini akan lebih bagus dia seperti itu. Nah, yang kedua, pemahaman akan makna khusyuk yang benar. Jadi banyak orang yang khusyuk, saya pengen khusyuk, pengen khusyuk. Nah, pada saat dia pengen khusyuk itu, pemahamannya tidak jelas.
Khusyuk yang seperti apa, khusyuk yang mana, khusyuk yang bagaimana, belajar atau tidak tentang kehusyukan sholat itu. Nah, sehingga kalau dia mempelajari dengan ilmu yang benar, dia tepat mempelajarinya, ilmunya dengan ilmu yang cukup, makna khusyuk yang mendalam, yang paham sekali dengan istilah khusyuk itu, nah ini kemungkinan sholat khusyuknya akan lebih bagus. Nah, tapi kalau dia ternyata ingin khusyuk, sementara khusyuknya itu sendiri dia nggak paham, dia nggak ngerti khusyuk yang seperti apa yang benar itu, nah itu akan mengurangi khusyukan sholat. Jadi dia bawa khusyukan menurut dia aja, yang dia sendiri tidak jelas. Apalagi banyak macam-macam kata orang tentang khusyuk, dia juga akan bingung. Nah, sehingga pemahaman akan makna khusyuk yang benar itu menjadi landasan untuk mempengaruhi khusyukan sholat kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, yaitu keilmuan tentang khusyuk yang meningkat dan diulang-ulang. Nah, ini setelah kita paham khusyuk itu yang benar tuh yang seperti ini. Nah, taruhlah kita bilang dalam hal ini, salat khusyuk metode 3T itulah yang harus saya ikuti, yang harus saya perjuangkan, karena metode 3T itu dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan para ulama yang saleh. Apa itu 3T? Tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah, yaitu Rasulullah melaksanakan sholat dengan metode itu. Artinya apa? Rasulullah itu lagi sholat tenang. Tenang pikirannya, tenang jiwanya, tenang badannya, tenang geragatnya, tumakninah benar. Nah, Rasulullah itu pada saat membaca ayat-ayat itu mengerti betul. Mengerti apa yang diucapkannya itu. Nah, sehingga dia benar-benar paham yang diucapkannya itu Rasulullah. Para sahabat paham, para ulama salehin paham. Nah, begitu juga apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu sangat dijiwai, sangat dihayati. Nah, ini namanya tadabbur. Paham namanya tafakur. Jadi tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan para ulama. Nah, kalau udah paham ilmunya, nah kemudian untuk meningkatkannya itu harus diulang-ulang. Diingat lagi, oh begini sholat. Diingat lagi, oh 3T begini. Oh tumakninah, tafakur, tadabbur. Itu diulang sering. Nah, kemudian juga dihayati makna-maknanya itu. Nah, kalau keilmuannya sudah bagus dan diulang, nah insya Allah akan meningkat tuh kekhusyukan sholatnya itu. Yang keempat, latihan yang istiqomah. Nah, memang di dalam pelajaran kita salat khusyuk 3T itu ada latihannya yang dibangun atau dibina oleh para admin kita dalam rangka membantu para peserta untuk meningkatkan kualitas sholatnya dengan berlatih. Namanya bimbingan berlatih grup atau BBG. Jadi banyak relawan kita yang ingin membantu supaya kita ingin berlatih. Berlatih makna-makna bacaan sholat yang diulang-ulang. Nah, ini berlatih. Nah, ini bisa dihubungi nanti yang berlatihnya itu dibimbing oleh kawan-kawan supaya lebih tertib, lebih terarah, lebih terbimbing. Karena banyak orang udah melakukan sholat khusyuk 3T, kemudian dia berikut pelatihannya, tetapi tidak ada bimbingan berlatihnya. Jadi akhirnya bingung sendiri, gimana ya begitu. Nah, sehingga yang keempat ini, mereka itu setelah ikut berlatih melalui bimbingan berlatih grup di WA, nah ikuti latihan yang istiqomah. Nah, ini akan mempengaruhi. Jadi benar-benar istiqomah berlatihnya terus, berlatihnya itu. Nah, ini akan mempengaruhi kekhusyukan sholat. Nah, kemudian yang kelima, memelihara dan meningkatkan pelaksanaan kekhusyukan dalam sholat pada saat salat wajib dan salat sunnah. Nah, jadi dipraktekkan juga. Jadi udah latihan juga, dipraktekkan juga pada saat kita melaksanakan sholat itu. Tentu sholatnya nggak buru-buru. Ya, tentu dipraktekkan tumakninah, tafakur, tadabbur saat sholat. Ya, paling minimal waktunya itu ya kira-kira hanya
15 menit lah 4 rakaat itu paling minimal tuh. Kalau 2 rakaat minimal 8 menit. Nah, untuk mempraktekkan itu memang kita harus beri waktu yang lebih untuk melaksanakan tadaburnya itu. Nah, sehingga dengan begitu sholat kita akan semakin bagus. Nah, kemudian yang keenam, fluktuasi turun naiknya semangat dalam diri. Nah, memang tidak bisa dipungkiri, ya, diri kita ini sebagai manusia yang selalu berubah-ubah. Ada persoalan bisa berubah, ada masalah bisa berubah, ada pikiran berubah bisa berubah, ada pandangan baru bisa berubah. Nah, kadang-kadang semangat begitu juga. Lagi terdorong semangatnya kita tinggi, lagi enggak kita down, kita turun semangatnya. Jadi fluktuasi dalam semangat untuk melaksanakan salat yang khusyuk itu juga tidak sama setiap harinya. Ada turun naiknya, itu dimaklumi saja, tetapi paling tidak kita berusaha untuk meminimalisir atau memperkecil kalau saat turunnya itu. Nah, saat naiknya kita pacu supaya semangatnya tinggi, tapi saat turunnya jangan sampai terlalu turun. Nah, itu diusahakan oleh kita. Semangatnya diusahakan supaya lebih stabil bahkan naik terus. Nah, ini yang keenam, fluktuasi turun naiknya semangat dalam diri. Yang ketujuh adalah kondisi lingkungan. Memang dalam kehusuan sholat itu dipengaruhi lingkungan. Kalau lingkungannya ribut, lingkungannya rame, lingkungannya banyak orang, lingkungannya bising, lingkungannya berantakan, lingkungannya simpang siur dan sebagainya, itu memang kehusuan sholat akan terganggu. Nah, sehingga kita yang sholat harus lebih-lebih lagi dia memantapkan diri untuk berjuang di dalam keadaan-keadaan yang kurang mendukung. Nah, tapi kalau lingkungannya tenang, lingkungannya sehat, lingkungannya damai, lingkungannya kondusif untuk sholat khusyuk, nah ini akan lebih berpengaruh sehingga kita kehusuan akan lebih tinggi. Nah, itu pengaruh lingkungan. Yang kedelapan, kesibukan pekerjaan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri lagi bagi mereka yang bekerja, siang bekerja, kemudian padat pekerjaannya, sibuknya luar biasa, tentu akan berpengaruh. Berpengaruh sehingga otak kita juga disibukkan oleh pekerjaan seperti itu. Nah, sehingga makna-makna bacaan sholat, keingatan kepada Allah, kesadaran kita juga akan menurun pada saat-saat seperti itu. Nah, sehingga memang ini diperlukan latihan, tentu prosentasenya tidak seperti saat kita sholat tahajud di tengah malam, atau saat kita sendirian dalam kesadaran penuh, tentu berbeda tuh. Kalau kesibukan pekerjaan yang sedemikian. Nah, itu biasa saja, karena itulah kita berusaha untuk mencari lingkungan-lingkungan yang tenang. Nah, kemudian yang kesembilan adalah faktor kesehatan. Nah, memang di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak selalu sehat. Ya, kadang lagi kesehatan menurun juga berpengaruh. Kadang pikiran lagi kacau juga berpengaruh. Kadang kesehatan jiwa juga berpengaruh. Kadang-kadang kita semangat kita juga berpengaruh. Kadang-kadang kita kesehatan lagi drop juga berpengaruh. Kadang-kadang orang-orang tua apalagi banyak yang keluhan-keluhan itu terasa. Itu juga akan sangat mempengaruhi. Nah, tetapi itu semua diusahakan supaya jangan terlalu menurun. Tetap aja berusaha untuk senantiasa mengamalkan 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah, yang ke-10, hidayah harian dari Allah. Nah, ini biasanya orang-orang tertentu, orang-orang yang selalu berzikir pada Allah, orang-orang yang selalu meningkatkan berkhidmat kepada Allah, mengabdian diri kepada Allah, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, biasanya selalu akan memperoleh hidayah rutin. Setiap hari ada hidayah ke dalam dirinya, bimbingan-bimbingan yang menyejukkan. Ya, kemudian hidayah-hidayah itu akan mempengaruhi kehusuan sholat. Nah, apalagi hidayah itu berupa ilmu yang memang dia perlukan untuk meningkatkan keyakinan. Begitu hidayah itu datang, dia semakin yakin kepada Allah, semakin mantap kepada Allah, nah kehusuan sholat akan terpengaruh. Nah, sehingga orang-orang yang memang tidak sama setiap orang, tapi banyak juga orang yang setiap hari dapat ilham.
Karena dia selalu mendekatkan diri pada Allah, hidayah itu selalu tercurah padanya. Karena itulah dia keilmuannya selalu bertambah setiap hari yang ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian yang ke-11, banyak sedikitnya penyakit hati di dalam diri. Nah ini berpengaruh sekali. Ya, orang yang banyak sekali akhlak buruknya, sifat-sifat buruknya dalam dirinya, nah itu akan lebih sulit khusyuknya itu. Ya akan lebih sulit. Nah tetapi pada saat orang-orang seperti ini terus berjuang memperbaiki dirinya, nah setahap demi setahap dia terbebas dari keburukan sifat-sifat yang buruk dalam dirinya dan penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Nah sehingga kalau semakin sedikit penyakit hatinya maka khusyukannya akan semakin bagus. Tapi semakin banyak kebusukan hatinya, keburukan hatinya, khusyukan sholat akan sangat terganggu. Nah karena itulah mengapa dia diadakan yang namanya latihan. Ya, melalui bimbingan grup, salah satu fungsinya adalah membersihkan hati. Memberikan nutrisi ke dalam jiwa, sehingga hati itu benar-benar dibersihkan oleh tumaknina, tafakur, tadabbur, kesadaran diri, makna-makna yang dihayati, yang dijiwai, setahap demi tahap dia membersihkan hati, membersihkan penyakit hati, sekaligus menghidupkan hati yang sudah mati. Nah inilah pengaruhnya daripada berlatih salat khusyuk 3T, makna-makna melalui bimbingan grup. Ya, bimbingan berlatih grup. Nah ini alhamdulillah kita sudah banyak teman-teman yang bersedia menjadi adminnya dalam rangka membimbing peserta siapa saja yang mau. Nah inilah pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi kehusuan dalam salat. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita sehingga kita sedikit banyak kita bisa mempersiapkan diri menghadapi pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi ini sehingga kualitas kehusuan salat itu bisa kita jaga, paling tidak penurunannya itu jangan sampai terlalu jauh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.